Tan Malaka menulis buku dari penjara ke penjara dalam 2 jilid terpisah. Jilid pertama menuturkan tentang pergulatannya di penjara Hindia Belanda dan Filipina. Sedang jilid kedua menceritakan tentang perjalanannya dari Shanghai, Hong Kong, hingga kembali ke tanah air. Dalam buku ini, kedua jilid tersebut dirangkum menjadi satu. Meski berada di balik jeruji, Tan Malaka tetap berusaha mendobrak semangat perjuangan rakyat Indonesia. Baginya, barang siapa yang ingin menikmati hakikat kemerdekaan secara utuh, maka harus ikhlas dan tulus menjalani pahit serta getirnya hidup terpenjara. Buku Dari Penjara ke Penjara yang ditulis tahun 1948 ini ditahbiskan oleh majalah Tempo sebagai salah satu buku yang paling berpengaruh atau memberikan kontribusi terhadap gagasan kebangsaan. Buku ini saya beri nama From Prison to Prison. Memang menurut saya ada kaitan antara penjara dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Barang siapa menginginkan kebebasan untuk umum, maka ia harus siap dan ikhlas menderita kehilangan kemerdekaannya sendiri. Pengantar penerbit, seberapa banyakkah generasi muda masa kini benar-benar mengenal sosok Tan Malaka? Sejauh manakah mereka mengenal nilai-nilai perjuangan dan pemikiran Tan Malaka? Dan bila nama Tan Malaka tidak banyak dikenal oleh sejumlah lapisan masyarakat, layaknya mereka mengenal kebesaran nama Jenderal Sudirman, Soekarno, Bung Hatta, ataupun Sejahrir, siapakah yang harus bertanggung jawab atas itu semua? Memang, melalui keputusan Presiden nomor 53 tahun 1963, pemerintah telah mengangkat sosok Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Tapi yang terjadi kemudian, nama pejuang yang satu ini seolah tidak pernah secara serius dikenalkan kepada kalangan masyarakat sebagai figur seorang pahlawan, termasuk karya serta catatan pergerakannya dalam menentang bengisnya model penjajahan imperialisme. Sungguh, nama Tan Malaka telah tercerabut dari catatan atau rekam jejak perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Diakui atau tidak, suka tidak suka dengan berangkat dari pemahaman sejumlah nilai-nilai, ideologi, tertentu Tan Malaka telah memberikan kontribusi besar terhadap perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di masa lampau. Penentangan dan buah pemikiran kritisnya yang dituangkan dalam banyak karya tulis, pernah membuat pihak kolonialisme termasuk Belanda, Amerika, Inggris dan Jepang ketakutan. Tan Malaka betul-betul dianggap api, pemantik yang dapat membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Karena itu, Tan Malaka harus bersedia dikejar-kejar, diasingkan, dan dikurung dari satu penjara ke penjara lain. Dalam buku ini, Tan Malaka bercerita detail tentang perjalanannya dari satu penjara ke penjara lain. Mulai dari penjara di Hindia Belanda, Filipina, Hong Kong, hingga tanah kelahirannya sendiri. Tan Malaka membagi tulisannya dari Prison to Prison menjadi 2 jilid. Jilid pertama membahas tentang penjara di Hindia Belanda dan Filipina. Sementara itu, volume kedua mengisahkan perjalanannya dari Shanghai, Hong Kong, hingga kembali ke tanah kelahirannya. Meski berada di balik jeruji, Tan Malaka tetap berusaha mendobrak semangat perjuangan rakyat Indonesia. Tan Malaka meyakini bahwa kodratnya untuk dipenjara suatu saat akan berbuah pada kodrat kemerdekaan yang dimiliki setiap rakyat Indonesia. Ia begitu percaya kalau kemerdekaan sejati sangat erat hubungannya dengan hari-hari yang dilewatinya di penjara. Baginya, barang siapa yang ingin menikmati hakikat kemerdekaan secara utuh, maka harus ikhlas dan tulus menjalani pahit dan getirnya hidup terpenjara. Kata pengantar, banyak teman seperjuangan di luar dan di dalam penjara mengusulkan agar saya menuliskan sejarah hidup saya. Katanya, agar pengalaman yang saya dapatkan dapat dijadikan pelajaran bagi para pahlawan kemerdekaan sekarang dan di hari depan. Baru sebulan 2 bulan yang lalu saya putuskan untuk menerima usul itu. Sebelumnya saya memandang usul tersebut tidak perlu. Alasan banyak pekerjaan yang jauh lebih penting daripada melukiskan sejarah hidup diri sendiri. Pekerjaan yang lainnya itu harus dikerjakan dengan cepat dan penuh perhatian. Alasan kedua, menuliskan sejarah hidup selama lebih dari setengah abad yang banyak turun naik, yang ternyata lebih penuh daun daripada up-nya, bukan pekerjaan yang dapat disambilkan. Alasan terakhir, yang tidak kurang pentingnya keadaan diri saya sendiri kehilangan kemerdekaan dan hari depan yang serta sering berpindah tempat yang tak menentu, sering berada di tempat yang tidak memperbolehkan penulisan, menghadapi kemungkinan bahwa apa yang telah ditulis akan disita, digunakan sebagai alasan untuk materi kampanye Fluxer campaign lawan yang tidak adil.
Karena alasan itulah pada mulanya saya ingin menyerahkan sejarah saya kepada sang sejarawan itu sendiri. Tetapi setelah di penjara Magelang saya mendapat sel yang sunyi senyap, tidak dicampur dengan para tawanan lain dan mendapat kertas, potlot, dan meja untuk menulis, maka timbul pikiran untuk menulis, meskipun hanya untuk mengisi waktu saja. Mulanya saya hendak meneruskan tulisan tentang Aslia, yang mulai ditulis sejak 1942 di Jakarta. Tetapi karena salinannya, termasuk bahan statistik yang berhubungan dengan ekonomi dan lain-lain tidak saya pegang tersangkut bersama salinan Aslia, maka terpaksa menunda pekerjaan yang telah 5 tahun saya mulai. Sehingga saya terpaksa menuliskan beberapa peringatan ini. Jadi, apa yang saya tulis di sini bukanlah riwayat hidup dalam arti sebenarnya. Bukan riwayat hidup yang biasa ditulis berdasarkan tanggal dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dan masa pendidikan hingga masa bekerja di masyarakat, yang biasa disebut buku kehidupan dan kerja atau hidup dan pekerjaan. Tapi saya tidak menulis sesuatu yang tidak mengandung sejarah yang tidak berhubungan dengan saya. Ahli sejarah dapat membandingkan apa yang saya tulis dengan kejadian sebenarnya tidak lebih tidak kurang beberapa orang yang namanya saya sebutkan di sini dapat dicari dan ditanyakan oleh mereka yang berkeinginan. Jika tidak cocok benar, bukan terletak pada kemauan melainkan kehilafan sebagai manusia atau pada sifat daya ingat. Apa yang saya tulis hanya sebagian dari sejarah yang erat hubungannya dengan mengupayakan kemerdekaan dalam arti politik dan ekonomi. Bagian hidup itu saya pusatkan pada beberapa penjara. Terkait dengan itu, beberapa lapas dijelaskan mengenai kondisi sebelum, saat, dan setelah saya masuk lapas. Secara berurutan, dalam buku yang terbagi dalam 2 jilid, menceritakan sebelum, sedang dan sesudah saya di penjara di Hindia Belanda, Filipina, Hong Kong, dan di Republik Indonesia. Pada jilid pertama menceritakan sekitar penjara Hindia Belanda dan Filipina. Usaha untuk menjalankan kewajiban menuntut kemerdekaan rakyat Indonesia dan diri saya sendiri jelas mendapat halangan keras dari imperialisme Belanda, Amerika, dan Inggris. Bagi saya hal itu tidak mengherankan dan mengecilkan hati saya. Sebaliknya, saya merasa gembira dapat menyaksikan hebatnya perjuangan rakyat Indonesia di mata imperialisme internasional. Saya percaya pula, jika semua halangan ini dapat diatasi dan memperoleh kemerdekaan sepenuhnya, maka pada saat itu terjaminlah kesentosaan, kemakmuran dan kebahagiaan rakyat Indonesia yang merdeka itu. Semua sifat fisik dan mental yang dikembangkan dan diperoleh untuk menghilangkan hambatan tersebut nantinya akan bertransformasi menjadi sifat perkembangan dan sifat pelindung dalam segala hal. Semakin banyak kodrat itu diperlukan dan diperoleh, semakin kuat pula jaminan bagi hari rakyat bangsa Indonesia. Saya menamai buku ini Dari Penjara ke Penjara. Memang benar, menurut saya ada hubungan antara penjara dan kemerdekaan sejati. Barang siapa menginginkan kemerdekaan bagi masyarakat, maka ia harus siap dan ikhlas menanggung kehilangan kemerdekaannya sendiri. Siapa ingin merdeka harus bersedia di penjara. Tan Malaka, dalam penjara Ponorogo, September tahun 1947. Bab 1. Perjuangan 2 kodrat. Tidak salah kalau dikatakan bahwa alam raya kita seperti gelanggang perjuangan yang tak putus-putusnya. Antara 2 kodrat yang hakikat sederajat, kodrat negatif dan kodrat positif. Dipandang dari sudut lain dan bidang lain, kedua kodrat yang sederajat ini menjelma berupa kodrat penolak dan kodrat penarik atau repulsion and attraction. Rupanya ilmu modern sedang memusatkan semua cabang pengetahuan ke dalam ilmu alam dan ilmu kimia. Pada ilmu listrik, ilmu alam dan ilmu pisah keduanya mempunyai sari yang sama, ialah ilmu listrik. Memang dalam ilmu listrik ini jelas sekali yang perjuangan terus-menerus antara 2 kodrat tadi. Mulai dari badan yang terkecil yang dinamakan atom, maka kodrat positif dan negatif tersebut terus membentuk pertentangan. Adapun kodrat tersebut berbadan pada 2 bagian atom, yaitu elektron dan proton. Badan atom yang oleh ilmu modern dianggap terkecil itu, adalah hasil perjuangan 2 kodrat positif dan negatif itu tadi, atau dipandang dari sudut lain adalah hasil perjuangan kodrat menolak dan kodrat menarik. Juga adanya badan terbesar di seluruh alam terkembang ini, seperti bumi, bintang, komet, dan matahari, adalah hasil kodrat negatif positif, serta tarik-menarik dalam juta atau miliaran tahun.
Kalau beralih ke filsafat, ada hubungan gerakan sejarah masyarakat mulai dari Heraklitos Demokritos sampai Hegel dan Marx Engels. Berdasarkan perjuangan dua kodrat tersebut, maka dalam filsafat kita ibaratkan dengan perjuangan tesis dan antitesis yang menghasilkan sintesis terus-menerus tak putus-putusnya. Tetapi dengan perpindahan dan ilmu pasti ke filsafat, kita jangan melupakan perbedaan mendasar antara dua golongan filsafat, yaitu idealis dan materialis. Dialektika Hegel berdasarkan absolute ide atau rohani mutlak. Sedangkan bagi Heraklitos Demokritos dan Marx Engels, dialektika adalah berdasarkan benda atau mater. Menurut Hegel, rohani mutlak yang menggerakkan tesis dan antitesis serta menghasilkan sintesis terus-menerus. Laksana tesis sayap kanan, dengan antitesis sayap kiri dan sintesis seekor burung yang terbang melambung tinggi di angkasa terus-menerus, dan tak pernah turun ke tanah, position, ignoration, der ignoration. Dalam ilmu alam, Heraklitos dan Demokritos tak pernah meninggalkan daratan. Hasil pemikiran kedua ahli ini diantaranya adalah hipotesis adanya molekul dan atom, yang di zaman mereka tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi sekarang dibenarkan ilmu modern, melalui teropong, yakni sesudah kurang lebih 2500 tahun hipotesis itu didapatkan. Saya tidak bermaksud menguraikan pandangan hidup atau Weltanschauung dalam buku ini karena sudah diuraikan sebelumnya dalam Madilog. Pandangan di atas dikemukakan sedikit sekadar untuk mengembangkan kondisi perjuangan antara positif dan negatif, antara kodrat penolak dan kodrat penarik, antara tesis dan antitesis dalam dunia hukum. Bukan hukum dalam pengertian umum, melainkan beberapa masalah yang bersangkutan hukum. Bukan hukum mengenai seluruh masyarakat bahkan bukan pula yang berkaitan sekelompok manusia, melainkan hukum mengenai diri penulis sendiri saja. Tegasnya, perjuangan adil dan zalim yang memakai diri dan hidup penulis sebagai medan perjuangan itu, antara adil dan zalim yang bersangkutan dengan hukum yang dilakukan atas diri dan hidup ini oleh imperialisme Belanda, Amerika dan Inggris. Akhirnya oleh Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan dan kedaulatan ini. Perlakuan atas diri dan hidup saya tidak hanya dipandang dengan mata dan perasaan perorangan, melainkan dengan jiwa yang mengakui adanya perjuangan dan kodrat, juga yang mengakui alam raya kita. Menurut saya golongan dalam masyarakat itu, bahkan seorang anggota pun dalam cabang penghidupan yang manaun juga tak dapat luput dari kekuasaan dan kodrat itu, tesis dan antitesis. Buku ini meriwayatkan tesis dan antitesis di atas, kulit kami. Bab 2. Hak manusia. Batasan hukum berkaitan dengan hak manusia sangat luas. Bukan tempat dan maksud kami hendak menguraikan hak manusia itu satu persatu, melainkan hanya mengenai bagian tentang perlindungan diri seorang anggota masyarakat. Untuk menyadarkan tempat hak perlindungan diri dalam hukum, baik kalau ditinjau sekilas hukum mengenai hak manusia itu. Tinjauan itu tidak susah dilakukan kalau kita memandang dengan cara meninjau alam raya seperti di atas, yakni memisahkan yang positif dan negatif serta yang menarik dan yang menolak. Pada dasarnya ada dua kodrat terbesar yang menggerakkan jiwa semua yang hidup, termasuk jiwa manusia, yaitu kehendak mau hidup dan kehendak jangan mati. Kalau kehendak yang pertama kita sebut positif, maka yang kedua adalah negatif. Kalau umumnya hasrat manusia merengkuh menarik yang pertama, maka ia berarti pula berhasrat menolak yang kedua. Dalam arti konkret yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama mencari sarana penghidupan seperti pangan, minuman, sandang, papan, dan lain-lain, sedangkan yang kedua menolak bahaya penyakit dan kelaparan. Perjuangan hak artinya perjuangan merebut hak yang positif dari yang negatif tadi, yakni sebagai yang telah berhasil berupa Magna Carta dan The Rights of Man, seperti tercantum dalam hukum di Inggris dan Amerika, atau Let's Droits des Hommes Undang-Undang Perancis dan akhirnya berupa hak bekerja di Soviet Rusia. Perjuangan di Inggris, Amerika, Perancis, Rusia itu bukanlah perjuangan individu melawan orang lain, melainkan perjuangan satu golongan melawan golongan lain untuk mendapat kebahagiaan hidup dan menolak bahaya bagi kepentingan golongan itu sendiri. Hal ini tidak mengubah hasrat perjuangan tadi ialah mendapat positif dan menolak yang negatif. Perhatian kita akan tersesat kalau mempelajari semua hak yang diperoleh golongan dalam perjuangan borjuis melawan ningrat di Perancis dan Inggris, nasionalis Amerika melawan Inggris dan proletar melawan ningrat borjuis di Rusia. Sebenarnya cukup kalau kita kupas saja semboyan dalam revolusi Perancis, ialah kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan, semboyan yang bisa menggerakkan jiwa manusia tertekan. Pada dasarnya makna positif dari semboyan kemerdekaan itu ialah mencari nafkah seperti bertani, berdagang, dan membangun perusahaan dan merdeka untuk menjalankan pekerjaan tersebut serta merdeka memiliki,
menjual atau nafkah dan akhirnya memilih wakil untuk lembaga politik, daerah atau pusat, merdeka pula menganut paham atau membelanya dengan lisan maupun tulisan. Sebaliknya negatif, ialah bebas dari ikatan feodalisme yang berhubungan dengan pencarian hidup itu dan bebas pula sewenang-wenang polisi atau mahkamahnya raja bersama bangsawannya. Persamaan ialah derajat dituntut oleh kaum borjuis Prancis, supaya hak itu, baik positif maupun negatif, sama rata boleh dimiliki oleh seluruh rakyat, mulai dari ningrat, pendeta kaum borjuis ataupun proletariat perusahaan, dan pertanian. Persaudaraan, dalam hakikat ialah persamaan pelayanan satu dengan daerah lainnya terhadap pengeluaran dan pemasukan barang, yakni bea dan cukai. Bea dan cukai jangan menghambat satu daerah dengan daerah lain di Prancis sebagai bagian dari negara yang bersatu bersaudara. Barangkali karena sangat dipengaruhi oleh momok fasisme dan nazisme atau karena juga negatifnya sikap kapitalisme terhadap kaum proletar, maka Presiden Roosevelt mengajukan dua syarat di antara 4 tuntutan kemerdekaannya, yaitu bebas dari ketakutan freedom of fear, dan bebas dari kelaparan. Sebenarnya dapat dibentuk berdasarkan negatif dan positif yakni bebas dari ketakutan penangkapan, dan berhak diberi pekerjaan oleh negara. Tetapi kaum kapitalis memang tak mau menjalankan kodrat positif dalam menjamin pencarian hidup setiap warga negaranya. Lebih ringkas dan lebih meresap adalah semboyan Partai Bolshevik dalam Revolusi 1917, yaitu tuntutan roti, uang dan tanah positif, dan tuntutan perdamaian, ialah bebas dari serangan dan bahaya negatif. Dalam perbedaan dua semboyan yang berhubungan dengan syarat hidup itu perbedaan dua sisi oleh kaum yang bertentangan. Semboyan borjuis dengan Roosevelt sebagai juru bicaranya, bersifat negatif, yakni menolak kelaparan. Sebaliknya, semboyan Bolshevik dengan Lenin sebagai juru bicaranya bersifat positif, menuntut alat hidup yang terpenting yaitu tanah dan roti.